Kita kan sering tuh kalau menonton bola, ya kan? Sering nggak nih nonton bola, ngegolin, kemudian lari, kemudian selebrasi, kemudian sujud syukur. Nah, itu sah nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya dalam sujud syukur itu ya aurat kita tertutup. Karena apa? Kita itu sujud menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya itu ya. Jadi sebaiknya. Tapi kalau memang dalam satu tempat itu tidak memungkinkan kita mungkin berwudu kan gitu kan, kita spontanitas ya kan, misalnya lagi rapat diumumin gitu kan, lagi rapat diumumin kemudian gajinya naik kan gitu kan, gitu kan, naiknya 30% kan gitu kan, langsung sujud syukur kan. Nah itu boleh-boleh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nabi Rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah wa risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhihi ummah marzuqina bisihati wassalam wa sa'adah warrabitati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir dalam rangka pengajian ya, pembahasan Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pahami menjadi ilmu yang manfaat untuk bekal kita, wa khasatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan landasan apa yang kita pelajari sehingga kita sempurna di dalam ya minimal mendekati kesempurnaan walaupun tidak sempurna. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita ini Allah mudahkan dalam segala urusan kita, amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang sujud sahwi ya, sujud yang dilakukan atau dikarenakan lupa ya. Kemarin sampai mana saya lupa itu hadisnya sampai Wa'an Umar udah kan ya? Wa'an Umar ya. Sekarang Thauban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Thaubana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, annahu bahwa Thauban qala berkata, likulli sahwin sajdatani, setiap satu lupa, dalam setiap lupa satu maka adalah dua sujud. Ba'dama yusallimu, setelah itu kemudian beruluk salam. Nah, itu kan, jadi ketika kita lupa satu maka ada dua sujud, nambelinya dua sujud ya, lupa satu nambelinya dua sujud gitu kan.
Nah, ini yang diriwayatkan dari Thauban ya. Jadi Thauban mengatakan bahwa likulli sahwin sajdatani. Berarti kalau menurut pendapat ini berarti kalau kita lupanya 2 kali berarti sujudnya 4 kali, gitu kan. Likulli sahwin sajdatani. Ya. Maka menurut beliau satu kali lupa maka kita harus melaksanakan 2 kali sujud sahwi. Nah, ini menurut Thauban ya. Jadi kalau 2 kali lupa berarti 4 kali sujud. Ya. Kalau 3 kali lupa 6 kali sujud, gitu kan. Karena tadi likulli sahwin sajdatani, gitu kan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bisanadin dhaifin. Nah, ini tapi hadis ini sanadnya adalah dhaif ya. Tapi yang kuat itu yang kemarin kita sudah kita terangkan. Jadi mau lupa berapa di dalam ini sujudnya sahwi yang dilakukan dua kali sujud itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya itu yang membahas tentang sujud sahwi. Kemudian kita akan membahas tentang hadis yang selanjutnya adalah ini berkenaan dengan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu sujud yang dilaksanakan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Ya, ayat-ayat sajdah. Jadi kita disuruh melakukan sujud, entah di luar sholat atau di dalam sholat, kan gitu kan. Kalau kita baca Quran kemudian ada ayat sajdah, maka dianjurkan kita untuk bersujud, ya. Jadi yang pertama dianjurkan untuk bersujud. Yang kedua, kalau kita memang kalau di luar sholat kita baca ayat sajdah, kemudian kita tidak baca tidak melakukan sujud, maka dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali ya. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu baca Quran ya, misalnya surat Al-Alaq misalnya wasjudu waqtarib, nah langsung sujud ya. Kalau nggak sujud berarti kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lengkapnya. Atau baca tasbih saja nggak apa-apa, itu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini yang hadis yang berkenaan dengan sujud tilawah adalah yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersujud atau kami melaksanakan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idzas sama'in syaqqat, yaitu ketika membaca ayat idzas sama'un syaqqat. Surat apa itu? Al-Insyiqaq ya. Benar ya? Idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, gitu ya. Jadi Abi Hurairah dengan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca idzas sama'un syaqqat, maka beliau melakukan sujud, itu sujud tilawah. Wa qara bismi rabbikal ladzi khalaq, dan membaca surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat terakhirnya adalah wasjud waqtarib, itu ya. Jadi surat Al-Alaq yang terakhirnya wasjud waqtarib, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah, gitu ya. Jadi sujud tilawah itu berarti dilaksanakan ketika kita membaca ayat Quran atau ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah, kan gitu ya. Jadi itu sujud tilawah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Tapi hukumnya ya sunnah, kan gitu ya. Hukumnya sunnah, tapi ya sebaiknya dilaksanakan gitu. Mungkin di kita kalau sholat mungkin jarang baca ayat itu, takutnya langsung sujud nanti nggak ngerti ya. Kalau di Mekah itu udah biasa itu kan,
Kalau di Madinah, di Mekah itu sudah biasa. Lagi baca Quran tiba-tiba Allahu Akbar. Orang yang nggak biasa, loh kok sujud? Kan gitu. Nggak ada ruku, kan gitu. Yang nggak ngerti subhanallah, kan gitu kan. Yang nggak ngerti. Nah, makanya perlu ngerti. Nah, kita nggak ngerti, kenapa nggak ngerti itu disebut dengan sujud tilawah? Karena kita nggak ngerti mana ayat yang menunjukkan ayat sajdah atau ayat yang tidak menunjukkan ayat sajdah. Kita nggak ngerti, sehingga ketika ada imam yang langsung membacakan sujud tilawah, kita nggak ngerti. Ya, yang selanjutnya kita nggak hafal Quran juga, gitu kan? Kan gitu kan? Nah inilah. Tapi yang minimalnya, ya, ini yang seperti dalam hadis ini. Yang pertama adalah idzas sama'u syaqqat. Yang kedua adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah wa an Ibnu Abbas, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kurungnya adalah shad, laisat min azaimis sujudi. Ya. Surat shad ini adalah bukan dari atau bukan termasuk termasuk dari ayat yang menunjukkan untuk sujud. Ya, shad yang kan ada tuh ya, ada ayat shad itu kan. Ini. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut Ibnu Abbas, saya sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Tapi Rasulullah melaksanakan sujud ketika baca surat Shad. Kan itu ya. Tapi di sini laisat min azaimi as-sujud, gitu kan. Shad bukan daripada bukan termasuk daripada ayat yang menunjukkan sujud. Tapi Ibnu Abbas melihat bahwa Rasulullah SAW bersujud ketika membaca surat Shad. Ini ya. Apal surat Shad? Apal depannya doang, Shad. Kan itu kan. Terakhirnya enggak apal ya. Ya itu ya. Wa anhu, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sujud ketika membaca surat An-Najmi, wan najmi idza hawa. Nah, jadi Rasulullah bersujud nih, kita tanda-tanda ini. Mana nih yang harus kita bersujud? Tapi biasanya di Al-Qur'an itu sudah di sampingnya sudah ada isyarat, ada petunjuk ya, sajdah, atau tulisan ayatu sajdah atau tulisan sajdah. Kemudian nanti biasanya itu di akhir ayatnya itu ada bentuk kayak masjid ya, biasanya ada begitu, atau seperti sutroh seperti itu ya. Jadi seperti itu biasanya. Yang lainnya bulat, tapi ayat yang ditandai ayat sebagai ayat sajdah biasanya sudah ada tanda-tanda sendiri. Biasanya di Al-Quran kita itu seperti itu ya. Nah ini Rasulullah SAW menurut Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersujud ketika membaca surat An-Najm ya. Rawahul Bukhari. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, fara'aitu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Nah ini muttafaqun alaih. Akan tetapi Zaid bin Thabit itu bahwa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat An-Najm juga enggak sujud, gitu kan. Falam yasjud fiha. Ya, tapi Ibnu Abbas ketika melihat Rasulullah membaca surat An-Najm, Rasulullah sujud. Tapi sahabat tadi, menurut Zaid bin Thabit, melihat Rasulullah membaca surat An-Najm, beliau Rasulullah SAW tidak melakukan sujud tilawah. Nah, ini berarti apa? Kalau begini berarti boleh sujud, boleh tidak, kan gitu kan? Karena Rasulullah melakukan sujud dan
tidak melakukan sujud ketika membaca surat An-Najmi atau An-Najm. Wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala, bersabda Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, fuddilat suratul haji bisajdataini. Ya, ini ya. Fudilat dimuliakan atau diutamakan. Apa suratul haji? Surat al-hajj. Bisajdata ini diutamakan bisajdata ini dengan 2 kali sujud. Nah, itu ya, bahwa Rasulullah SAW itu mengutamakan atau memuliakan surat Al-Hajj. Beliau membaca surat Al-Hajj kemudian sujud dua kali. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ada keterangannya bahwa ya Rasulullah fi suratil Hajj tatatan, wahai Rasulullah dalam surat haji itu 2 sujudan. Qala na'am wa man lam yasjudhuma fala yaqra'ah. Kata Nabi, iya. Waman, seseorang lam yasjudhuma, yang tidak membaca, yang tidak melakukan sujud ya 2 kali, fala yaqra'aha, maka dianggap tidak membaca surat Al-Hajj. Nah, itu makanya kalau kita baca surat Al-Hajj dianjurkan untuk sujud dua kali. Ini. Iya, mungkin juga kan. Kita belum menganalisis gitu ya. Mungkin itu juga, ya kan. Kalau di sini kan keterangan di sini yang dibawanya itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya. Menurut hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa Uqbah bin Amir itu qultu ya Rasulullah, beliau bertanya tentang fi suratul Hajj, dalam suratul Hajj sajdatani, yaitu 2 kali sujud. Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, iya. Wahai Rasulullah, engkau melaksanakan ketika membaca surat Al-Hajj itu sujud 2 kali. Kata Rasulullah, qala na'am, iya. Maka kata Nabi, waman lam yasjudhuma, barang siapa yang tidak sujud 2 kali, itu kan, atau malam yasjudhuma, ya, barang siapa yang tidak sujud, ya, tadi sajdatani itu dalam membaca surat Al-Hajj, fala yaqra'uha, maka dia sama juga tidak membaca surat Al-Hajj tadi. Maka dianjurkan untuk kita melaksanakan sujud tilawah. Ini. Jadi kemarin itu sujud sahwi, ini namanya sujud tilawah. Kalau ibu sudah dengar sujud tilawah, Bu? Pernah dengar? Ya, sering melaksanakan? Sering? Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sering melaksanakan. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu qala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna namurru bisujudi, kami melewati, ya, inna namurru, sungguh kami melewati bisujudi, melaksanakan sujud, gitu kan. Faman sajada faqad asaba, barang siapa dia bersujud faqad asaba, maka dia telah bahasa Jawanya itu beneri, membenarkan. Barang siapa yang melakukan sujud berarti dia sudah benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaih, ya, barang siapa yang tidak bersujud maka enggak dosa. Jadi artinya begini, ketika kita melaksanakan sujud tilawah, kalau sujud berarti dia benar, kalau toh dia tidak sujud, ya enggak apa-apa. Jadi tidak menimbulkan kesalahan, tidak menimbulkan dosa. Nah, itu ya. Jadi boleh sujud, lebih bagus faqad asaba, maka lebih baik sujud. Jadi lebih baik sujud. Nah, ini orang yang ketika baca sujud tilawah kok kita bersujud, ya,
maka ada suatu keterangan bahwa setan ini akan terpatahkan, akan merasa hina, akan merasa lemah. Apa? Karena ayat itu yang menunjukkan tentang sujud. Ya, misalnya tadi wasjud waqtarib, wasjud dan sujudlah, kan kata perintah. Kemudian ketika kita sujud berarti kita ketaatan kita kepada Allah. Tapi ketika ada perintah wasjud kok kita enggak ada perintah sujud dari Allah kemudian kita enggak bersujud, maka dia setan akan senang. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi sebaiknya kita laksanakan ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat ayat sajdah, maka kita harus melaksanakan, ya sebaiknya kita melaksanakan sujud tilawah. Walaupun ketika kita tidak melaksanakan sujud itu tidak menjadi kesalahan, tidak menimbulkan dosa, akan tetapi lebih baiknya kita melaksanakan sujudnya. Rawahul Bukhari. Wa fihi, dalam hadis tersebut, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yafrid as-sujuda. Nah, Allah tidak mewajibkan sujud. Ya, maksudnya dalam membaca ayat azza saja itu Allah tidak memfardukan, tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk bersujud. Illa an-nasya, kecuali yang kita mau. Ya gitu ya, kecuali tergantung kitanya. Kalau memang kitanya di dalam diri kita kepengen melaksanakan sujud karena ketaatan kita kepada Allah, ya wasjud sujudlah waqtarib, mendekatlah kepada Allah, dalam rangka kita mendekatkan kepada Allah, ya masyita, terserah. Nah itu kan, sebaiknya kita melaksanakan sujud. Wa huwa fil Muwatta, ini yang diterangkan di dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu adalah kitab hadis yang dianggit ya, yang dikarang oleh Imam Malik ya, Imam Malik gitu ya. Nah, bagaimana kita melaksanakan sujud itu? Ya ini, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari Abi Umar ya radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kami yaitu Al-Qur'an. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran bersama kami lah, katakan Rasulullah membaca Quran di hadapan kami, kata Ibnu Umar, di depan para sahabat. Kemudian faida marra bis sajdati, kemudian ketika menemui atau melewati ayat-ayat yang sajdah, kabbaro, kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, wa sajada, kemudian Rasulullah sujud, wa sajadana ma'ahu, dan kami pun melaksanakan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mau melaksanakan, ketika misalnya kita baca Quran yang ketemu dengan ayat-ayat saja, kita mau sujud, takbir dulu, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, kira-kira seperti itu ya. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi, apa itu? Linnya. Ya, jadi hadis ini ya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu ketika membaca ayat yang melewati atau bertemu dengan ayat sajdah, Rasulullah melaksanakan sujud tilawah. Kira-kira paham? Paham ya? Kalau misalkan baca awal itu terakhir pas masih kalau sujud takbir, sujud, berdiri lagi, langsung ruku. Iya. Misalnya wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud kan? Kemudian Allahu Akbar, langsung berdiri, kemudian ruku. Nah, bacanya gimana? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nah, nih bacaan sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu
wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, saya ulangi ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi bahasanya itu ya. Kita sajada wajhiya ya. Sajada wajhiya artinya bersujud, wajhiya menghadap kepada zat, lilladzi zat khalaqahu yang telah menciptakan. Jadi zat yang telah menciptakan, wa sawwarahu yang telah membentuk, mengadakan kita, gitu kan? Wa syaqqa sam'ahu yang telah membuka pendengaran, ya kan? Yang telah kita dengar, itu kan? Alhamdulillah kita bisa membaca Al-Qur'an kan, gitu kan? Alhamdulillah kita bisa mendengarkan Al-Quran, ya kan? Wa basaruhu yang telah membuka mata kita sehingga kita mata bisa melihat, kan, gitu kan? Bihaulihi wa quwwatihi dengan apa namanya, daya dan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu kita dalam rangka terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ya muka yang bagus, yang ganteng, yang cakep, yang cantik, ya kan? Kemudian telah memberikan pendengaran, kemudian penglihatan, bisa melihat, telinga bisa mendengar, kemudian dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maha fatabaraka, munda berkah kalau bahasa Jawanya itu. Ya, Allah memberikan keberkahan ahsanal khaliqin terhadap sebaik-baiknya yang menciptakan. Jadi inilah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat bagus yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita dengan melaksanakan sujud tilawah ini sekaligus juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada yang namanya sujud syukur, kan gitu ya. Maka sebaiknya, nah itu tadi di hadis yang itu diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, jadi sebaiknya kita melaksanakan sujud faqad asoba, maka lebih baik kita melaksanakan sujud, lebih bagus, lebih benar, benar kalau kita melaksanakan sujud. Tapi nggak ada dosa, ya, fala itsma alaih, kita tidak berdosa kalau kita tidak melaksanakan sujud tilawah. Tapi sebaiknya kalau para ulama menganjurkan kalau tidak melaksanakan sujud, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu 3 kali sebaiknya baca itu, ya. Iya, sama seperti kita sujud di dalam sholat. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, langsung berdiri ya, sekali saja. Tapi kalau dalam surat Al-Hajj 2 kali ya, jadi gitu kan. Nah, jadi cukup sekali saja sujudnya. Kecuali sujud sahwi ya. Kalau sujud sahwi 2 kali, sujud tilawah cuma satu kali saja. Doanya tadi yang saya sampaikan. Wa an Abi Bakrah, diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ja'ahu khairun yasurru kharra sajidan lillah. Nah, ini sudah masuk kepada sujud syukur. Nah, ini ya. Tadi keterangan-keterangan di atas itu khusus yang menerangkan tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Nah, sekarang berkenaan dengan sujud syukur. Sujud syukur itu dilaksanakan kapan? Nah, ini yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana idza ja'u khairun, ketika datang kebaikan kepada Nabi, yasurruhu, dan kebaikan yasurruhu dan menggembirakan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Kharra sajidan lillah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharra itu artinya jungkel. Yang jungkel itu langsung sujud gitu loh. Langsung melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
bapak-bapak, ibu-ibu kalau dapat nikmat, kabar baik, ya sebaiknya langsung sujud syukur. Jadi sujud syukur itu berarti dilaksanakan ketika mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat. Oh, naik jabatan, misalnya kan, misalnya Pak Nanang naik jabatan, jadi apa namanya, direktur misalnya kan, langsung sujud syukur, gitu kan. Sujud syukur itu ya. Sujud syukur itu kalau tadi sujud tilawah kan sajada wajhiya lillahi. Nah, kalau sujud syukur itu doanya cukup ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin itu. Ya, saya ulangi. Dalam sujud syukur cukup kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, boleh sujud syukur. Ya kita dapat setiap hari kan dapat nikmat dari Allah, ya benar nggak? Makan enak, badan sehat, keluarga anteng gitu kan, anak sehat, istri sehat, ya, uang tercukupi, ya minimal kita habis sholat ya sujud syukur. Niatkan saja dalam hati, saya niat sujud syukur, kan? Saya niat sujud syukur, Allahu Akbar, langsung sujud, langsung doa tadi, langsung baca tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. Wa an Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya. Qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, melaksanakan sujud. Fa'atala as-sujuda, Rasulullah itu sujudnya lama. Fa'atala sujuda. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Jadi sujudnya lama. Jadi kalau sujud syukur itu sunnahnya berarti lama. Fa'atola as-sujuda. Ya, jangan langsung tul. Ya, bacalah sebanyak terima kasihlah sama Allah, ya, mengucapkan. Boleh kan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih, Engkau telah memberikan saya kebaikan-kebaikan, rizki yang mencukupi, rizki yang halal, kesehatan yang sempurna, rumah tangga yang bahagia, itu kan ya, insya Allah. Kan syukur itu kan apa artinya? Syukur itu artinya apa? Terima kasih, gitu kan. Berarti kita terima kasih kepada Allah. Karena apa? Totalitas manusia dalam menghambakan dirinya kepada Allah itu, kalau kita dalam ini adalah dalam sujud, ya kan? Karena apa? Dalam sujud itu kan posisi yang terendah, ya kan? Posisi yang terendah. Kalau kita masih berdiri takbir Allahu Akbar, ini masih kepala masih di atas. Tapi kalau kita sujud itu merendahkan dirinya, kharra sajidan, merendahkan dirinya, ya kan, kepala sejajar dengan kaki, itu kan. Nah, ini yang tadinya di atas tapi ketika sujud sejajar dengan kaki. Maka disinilah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah melaksanakan sujud syukur itu lama, ya, sujudnya lama. Fa'atola sujudan. Kemudian kalau sudah lama, tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Faqala, ya, inna Jibril. Kenapa Rasulullah itu melaksanakan sujud lama? Artinya lama itu berarti disunahkan. Kemudian Rasulullah, kenapa Rasulullah itu ketika sujud syukur kok lama? Inna Jibril atani fabasyarni. Oh, Rasulullah melaksanakan sujud lama ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini menandakan bahwa sunnahnya kalau sujud syukur itu ya agak lama. Karena apa? Rasulullah melaksanakan sujud syukur yang lama. Nah, itu ya. Tapi ketika Rasulullah sedang sujud syukur, kemudian Jibril datang, ya. Jibril datang, kemudian memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Tamama faqala innallaha azza wa jalla yaqul man shalla alaika
man shalla alaika wa man sallama alaika sallim, man shalla alaika sallaita alaihi wa man sallama alaika sallamta alaihi. Artinya apa? Memberikan kabar gembira begini, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan solaitu, kata-kata Allah, man shalla alaika solaitu. Nah ini innallaha azza wa jalla, ini hadis qudsi ya. Kata malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, kepada engkau, maka akan memberikan solawat kepadanya. Artinya memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan kabarnya itu ya. Kemudian waman sallama alaika salamtu alaihi, barang siapa yang membaca salam kepadamu, saya akan menjawab salamnya kepadanya. Nah, ini subhanallah. Berarti kalau kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah menjawab, memberikan rahmat dan menjawab salam kita. Masya Allah, itu kan. Jadi mudah-mudahan inilah keberkahannya. Ini yang diberikan kabar gembira oleh malaikat Jibril ya. Fasajadtu lillahi syukran, kata Nabi, fasajadtu, saya sujud lillahi karena Allah, syukron karena berterima kasih. Jadi saya sujud kepada Allah dengan sujud syukur ini berarti karena saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud syukur itu yang dalam rangka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman, mengutus Sayyidina Ali, sahabat Ali, kemana? Ilal Yaman, ke tanah Yaman ya. Fadzakarul hadis ini, kemudian hadis ini disebut qala fakataba Aliyun bi islamihim. Sayyidina Ali itu mengirim surat ya, atau menulis surat ya, mengirim surat bi islamihim, tentang Islam, mengajak masuk Islam kepada Raja Yaman, kan gitu kan ya, mengajak Raja Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu ya, al-kitaba kharra sajidan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Rasulullah bersujud syukron lillahi ta'ala ala dzalik, karena bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah tentang hal kabar di masuk Islamnya Raja Yaman, kan gitu kan ya. Jadi Sayyidina Ali dikirim, diutus ke negeri Yaman, kemudian Sayyidina Ali itu istilahnya membawa surat lah, membawa surat dari negeri Yaman, dari rajanya, kemudian diberikan kepada Rasulullah ya, surat tadi. Dan surat tadi menerangkan bahwa Raja Yaman itu telah masuk Islam. Ini menjadi kabar gembira. Maka dengan kegembiraan itu Rasulullah langsung kharra sajidan, langsung melaksanakan sujud syukur. Nah, bagaimana kita bersujud syukur itu? Ya, terutamanya kita seharusnya bersujud syukur itu dalam keadaan menutup aurat, gitu ya. Jadi tutup aurat. Jadi bersujud syukur menutup aurat dan sebaiknya menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Dan afdolnya kita itu dalam keadaan suci. Afdolnya kita kan sering tuh kalau menonton bola, ya kan, sering nggak nih nonton bola, ngegolin, kemudian lari, kemudian selebrasi, kemudian sujud syukur. Nah, itu sah nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi sebaiknya dalam sujud syukur itu ya aurat kita tertutup. Karena apa? Kita itu sujud menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya itu ya. Jadi sebaiknya. Tapi kalau memang dalam satu tempat itu tidak memungkinkan, kita mungkin berwudu kan gitu kan. Kita spontanitas ya kan. Misalnya lagi rapat diumumin gitu kan, lagi rapat diumumin, kemudian
gajinya naik kan gitu kan. Gitu kan. Naiknya 30% kan gitu kan. Langsung sujud syukur kan? Nah, itu boleh-boleh saja ya. Dalam rangka syukronillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sujud yang dianjurkan dan disunahkan ya. Yang pertama adalah sujud sahwi ya, memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sujud tilawah ya. Kalau sujud sahwi adalah disebabkan karena kita lupa di dalam sholat ya, khususnya adalah sunnah abad. Yang kedua adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini karena kita membaca atau mendengar ayat yang berkenaan dengan surat As-Sajdah. Nah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Kemudian yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kebaikan, kenikmatan, ya kan, mendapatkan kabar gembira, ya kan, misalnya kakeknya, misalnya kan, anaknya, cucunya sunat kan gitu kan, tadinya nggak mau sunat, sunat gitu kan ya, alhamdulillah kan gitu kan, maka langsung sujud syukur. Nah, tadi seperti halnya Rasulullah SAW mendapatkan kabar gembira, maka Rasulullah SAW langsung melaksanakan sujud syukur. Paham ya? Ya, sujud sahwi doanya apa kemarin bacanya? Subhanaman la yanamu wala yashu. Kemudian sujud tilawah doanya apa bacanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian sujud syukur bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bagaimana kalau nggak hafal? Ya udah nggak apa-apa, yang penting niat kemudian sujud. Ya kan, kalau nggak hafal gitu kan, ya cukup dengan baca tasbih saja, nggak apa-apa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, beberapa hadis yang berkenaan dengan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mudah-mudahan beberapa hadis ini bisa kita pahami dan kita mengerti sehingga kita melakukan melaksanakan sujud ini ada mengerti ilmu dan dasar hukumnya. Baik, itu saja. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.